Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video tutorial penggunaan website, Google Site, layanan dan informasi internal terintegrasi atau disingkat menjadi Lentera. Izinkan saya memandu Anda untuk mengenal dan memahami setiap fitur yang ada di dalam website ini. Website Lentera dirancang untuk memudahkan pengolahan informasi dan layanan pada Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Pada tampilan awal website, kita akan melihat menu beranda. Halaman beranda menampilkan menu navigasi utama yang berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah antar halaman dalam website Lentera. Menu ini terdiri atas beranda, informasi, layanan, dan kontak kami. Nah, di sini terdapat nama organisasi yang menjadi identitas dari website Lentera. Tepat di bawahnya terdapat running text yang menampilkan ucapan selamat datang. Pada bagian ini juga ditampilkan profil organisasi yang berisi gambaran umum mengenai peran dan fungsi organisasi. Sedangkan di bawahnya lagi, terdapat bagian penghargaan yang menampilkan berbagai pencapaian yang pernah diraih oleh organisasi, meliputi sertifikat penghargaan, serta koleksi plakat dan piala. Penghargaan ini ditampilkan dalam bentuk slideshow yang dapat berpindah secara otomatis. Namun, pengguna juga dapat mengisi secara manual menggunakan tombol navigasi yang telah tersedia. Pada bagian paling bawah halaman, terdapat footer dari website Lentera. Selanjutnya, kita beralih ke halaman informasi. Pada halaman ini, terdapat 3 jenis informasi yang dapat diakses oleh pengguna, yaitu struktur organisasi, agenda organisasi, dan realisasi anggaran. Untuk melihat struktur organisasi, pengguna dapat menekan tombol lihat pada kontainer struktur organisasi. Setelah tombol ditekan, akan muncul tampilan gambar yang memperlihatkan susunan struktur organisasi secara lengkap. Untuk kembali ke halaman utama informasi, pengguna dapat menekan tombol kembali. Untuk melihat agenda organisasi, pengguna juga dapat menekan tombol lihat untuk menampilkan jadwal kegiatan atau agenda yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Sama seperti sebelumnya, tombol kembali digunakan untuk kembali ke halaman informasi. Pada bagian realisasi anggaran, pengguna dapat melihat informasi terkait capaian dan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan oleh organisasi dengan menekan tombol lihat. Untuk kembali ke halaman utama informasi, pengguna dapat menekan tombol kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita beralih ke halaman layanan. Pada halaman ini, terdapat 3 layanan yang dapat digunakan oleh pengguna, yaitu peminjaman ruang rapat, pengajuan lembur, dan pengajuan cuti. Untuk peminjaman ruang rapat, pengguna dapat menekan tombol booking yang terdapat pada kontainer peminjaman ruang rapat. Setelah tombol ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman baru. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat melihat Google Calendar yang menampilkan jadwal penggunaan ruang rapat yang telah di-booking. Untuk mengetahui detail jadwal, pengguna dapat menekan bagian ini. Dan jika ingin menutupnya, pengguna cukup menekan tombol X. Di sebelah kanan, terdapat kontainer yang menampilkan foto-foto ruang rapat Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Foto-foto ini ditampilkan dalam bentuk slideshow otomatis. Namun, pengguna juga dapat menggeser secara manual menggunakan tombol navigasi yang telah tersedia. Nah, di bawahnya terdapat kontainer booking ruang rapat. Pengguna dapat menekan tombol booking pada bagian ini untuk melakukan peminjaman ruang rapat. Di bawahnya lagi, terdapat kontainer berisi informasi fasilitas ruang rapat seperti kapasitas ruangan, ketersediaan AC, Wi-Fi, dan sound system. Sekarang, kita akan melakukan simulasi peminjaman ruang rapat. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa jadwal yang ingin di-booking tidak bertabrakan dengan jadwal yang lain, dengan cara melihat Google Calendar yang telah tersedia. Jika jadwal masih kosong, lanjutkan dengan menekan tombol booking sekarang. Selanjutnya, isi Google Form sesuai dengan arahan dan ketentuan yang tertera. Sebelum mulai mengisi, bacalah catatan atau note yang terdapat pada bagian atas formulir. Kemudian, isi data sebagai berikut.
Untuk email, diisi sesuai dengan email yang digunakan untuk dilakukan peminjaman. Pada bagian agenda rapat, sebagai contoh, saya mengisikan simulasi lentera. Pada bagian substansi, pilih sesuai dengan substansi yang melakukan peminjaman. Nah, di sini, sebagai contoh, saya memilih manajemen kinerja. Untuk tanggal mulai, sebagai contoh, saya memilih tanggal 29 Oktober 2025. Nah, hal ini dikarenakan tidak ada peminjaman ruang rapat di tanggal tersebut. Untuk waktu mulai, kita isikan jam 1 siang atau jam 13.00. Tanggal selesai, kita isikan tanggal yang sama, yaitu tanggal 29 Oktober 2025. Waktu selesai, kita isikan jam 16.00. Jika semua data telah diisi, tekan kirim. Lalu, kembali ke website Lentera. Selanjutnya, lakukan refresh pada halaman untuk memastikan bahwa jadwal yang telah di-booking sudah muncul di Google Calendar. Apabila jadwal berhasil ditampilkan, berarti peminjaman ruang rapat telah berhasil. Namun, jika terjadi kesalahan input, misalnya jadwal yang diajukan ternyata sudah di-booking oleh substansi yang lain, maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke email peminjam bahwa ruang rapat telah digunakan sebelumnya. Untuk kembali ke halaman layanan, pengguna dapat menekan tombol kembali yang tersedia di sisi atas kiri Google Calendar. Selanjutnya, untuk melakukan pengajuan lembur, pengguna dapat menekan tombol isi form yang terdapat pada kontainer pengajuan lembur. Setelah tombol ditekan, maka akan diarahkan ke Google Form pengajuan lembur. Pengguna kemudian dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pengajuan cuti, pengguna dapat menekan tombol isi form pada kontainer pengajuan cuti. Setelah tombol ditekan, akan muncul pop-up kontainer yang berisi pilihan pilih pengajuan cuti. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih jenis cuti sesuai dengan identitas kepegawaiannya, yaitu pengajuan cuti PNS atau pengajuan cuti P3K dan PPNPN. Apabila pengguna tidak jadi menggunakan layanan cuti, maka dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman layanan. Namun, jika ingin melanjutkan proses pengajuan cuti, pengguna dapat menekan kontainer pilihan yang sesuai dan sistem akan mengarahkan ke Google Form pengajuan cuti. Sebagai contoh, saya memilih pengajuan cuti PNS. Nah, di sini selanjutnya pengguna dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita beralih ke halaman kontak kami. Pada halaman ini, terdapat running text di bagian atas yang menampilkan ucapan terima kasih telah menggunakan Lentera sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pengguna yang telah memanfaatkan layanan ini. Di bawahnya, pengguna dapat menemukan berbagai informasi penting yang dapat diakses, seperti kontak yang dapat dihubungi, buku panduan website, serta video tutorial penggunaan website Lentera. Sebagai contoh, apabila pengguna ingin menghubungi PIC ruang rapat, dapat menekan kontainer PIC ruang rapat, dan sistem akan langsung mengarahkan ke WhatsApp PIC tersebut. Jika pengguna ingin membaca buku panduan website, maka dapat menekan kontainer buku panduan website, dan dokumen panduan akan langsung terbuka untuk dibaca. Sementara itu, untuk melihat video tutorial, pengguna dapat menekan kontainer video tutorial, dan video panduan penggunaan website Lentera akan terbuka secara otomatis. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan atau terdapat kendala dalam penggunaan website, pengguna dapat menghubungi admin Lentera dengan menekan kontainer admin Lentera yang tersedia pada halaman ini.
Terima kasih.